وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah dan kita masih sampai di hadis yang ke-22. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala beliau berkata, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, kemudian faqala, orang itu berkata, ara'aita idza shallaitul maktubati, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau jika saya mengerjakan sholat al-maktubah, sholat-sholat yang wajib, wasumtu Ramadan, dan saya puasa Ramadan, wa ahlaltul halala, dan aku menghalalkan apa yang Allah haramkan, wa haramtul harama, dan aku mengharamkan sesuatu yang diharamkan, walam azid ala dzalika syai'an, dan saya tidak menambah sesuatu apapun selain itu, a'adkhulul jannata, apakah saya itu bisa masuk surga? Qala na'am, maka Rasulullah SAW beliau mengatakan iya, bisa. Rawahu Muslim, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana kita itu masuk surga. Intinya orang masuk surga itu, mereka itu bermacam-macam tingkatannya, karena tingkatan surga itu banyak. Dan orang masuk surga pun, kata para ulama itu nanti ada dua. Orang masuk surga itu ada dua. Yang pertama dinamakan dengan dukhul awaliyun, masuk surga di awal-awalnya, yaitu orang yang masuk surga tanpa melewati neraka. Berarti masuk surganya itu sempurna, karena dia tidak pernah mampir ke neraka jahanam. Dinamakan dengan dukhul awali, masuk surga di awal-awal. Dan mereka pun nanti tingkatannya beda-beda lagi, yaitu kecepatan mereka masuk surga itu beda-beda. Yang paling cepat dan itu paling tinggi berarti derajat iman mereka itu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Bahkan hisab saja mereka itu tidak menjalani, yaitu mereka itu sampai proses-proses sebelumnya pun dia sudah selesai. Berarti mereka cepat sekali. Itu jumlahnya ada 70.000 dari umat Islam ini. Dan sifatnya mereka itu humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu orang-orang yang tidak minta ruqyah untuk dirinya, wala yaktawun, tidak mengobati penyakit dengan kai, dicas sebagai besi panas, wala yatatayyarun, dan tidak pernah menganggap sial dengan waktu atau tempat atau benda. Kalau bulan Suro, itu bulan Suro, itu bulan sial misalkan, itu berarti dia menganggap sial. Sifat yang keempat, wala rabbihim yatawakkalun, dan mereka itu bertawakal hanya kepada Allah Ta'ala. Ini manusia paling cepat masuk surga. Nanti ada yang setelah mereka, yaitu orang yang melewati, juga harus melewati hisab panjang, kemudian juga nanti melewati semuanya, tapi dia nggak masuk neraka. Jadi yang pertama itu, orang masuk surga yang pertama itu dinamakan dengan dukhul awaliyun,
orang yang masuk surga di awal-awal. Yaitu masuk surga di awal-awal itu maksudnya masuk surga tanpa harus melewati neraka. Ini manusia yang paling mulia. Kemudian yang kedua, masuk surga yang kedua dinamakan dengan dukhul abadiyun. Masuk surga untuk kekal dan abadi. Yaitu walaupun gak di awal-awal, tapi yang penting dia itu terakhirnya masuk surga lah. Yang penting dia itu masuk surga untuk kekal dan abadi. Jadi kekal dan abadinya itu dia di surga, bukan di neraka jahanam. Dia tetap nanti masuk neraka jahanam, cuma dia masuk nerakanya itu bukan untuk kekal. Jadi dia itu berarti orang ini harus masuk ke neraka dulu, dibersihkan di neraka. Ketika sudah bersih baru diizinkan masuk surga. Tapi dia itu tetap kekalnya itu surga. Oleh itu kita katakan dukhul yang kedua itu dinamakan dengan dukhul abadiyun. Masuk surga untuk kekal dan abadinya. Walaupun awal-awalnya dia itu harus dibersihkan di neraka jahanam. Oleh itu intinya kalau kita perhatikan itu berarti orang masuk surga itu ada dua macam ini. Ada yang dukhul awali, masuk surga dari awal. Ada yang dukhul abadi, orang yang masuk surga itu dari akhirnya, yaitu dia itu untuk kekal dan abadinya. Nah di sini Rasulullah SAW menyebutkan tentang syarat minimal orang itu masuk surga. Jadi orang masuk surga itu syaratnya apa? Minimalnya itu. Maka minimalnya itu menjalankan kewajiban. Minimal kita itu masuk surga itu minimal kita menjalankan kewajiban. Oleh itu ketika ada orang yang dia itu menjalankan kewajiban, maka dia itu punya standar masuk surga secara minimal. Dia itu sudah punya kartu untuk tiket masuk surga. Tapi nanti kapan masuknya? Ya sesuai dengan antrian. Tinggal dia itu kartunya yang mana. Tetapi minimal apa? Minimal dia itu sudah punya tempat. Dia itu sudah punya standarisasi untuk masuk surga. Nah di sini Rasulullah SAW itu ditanya sama seorang sahabat, kalau hadis ini itu bicaranya tentang batasan minimal, bicara tentang batasan minimal orang itu masuk surga. Maka orang itu tanya, ya Rasulullah, kalau seandainya saya itu menjalankan sholat yang 5 waktu saja, saya puasanya cuma Ramadan saja, saya halalkan apa yang Allah halalkan, yaitu saya menjalankan apa yang Allah halalkan. Yang halalkan saya makan, saya pakai. Wa haramtul harama, dan perkara yang haram saya tinggalkan. Yang penting saya tidak berbuat dosa dan maksiat. Tapi untuk ibadahnya saya nggak banyak-banyak. Saya cukup yang wajib saja. Sholatnya wajib, puasanya wajib. Bisa nggak saya itu masuk surga? Maka Rasulullah mengatakan, na'am, bisa. Kenapa? Karena itu standar minimal orang masuk surga itu harus punya itu. Jadi standar minimal itu. Jadi standar orang masuk surga itu apa? Yang penting dia menjalankan perintah Allah yang wajib dan dia meninggalkan larangan Allah yang haram. Selama orang itu menjalankan kewajiban, maka tidak ada alasan Allah untuk menghukum. Kenapa? Karena dia jalankan kewajiban. Sedangkan ibadah yang sunnah itu untuk menaikkan dari standar ini. Jadi kalau standar masuk surga itu yang penting apa? Menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram. Orang itu akan masuk surga. Tapi kalau kita itu pengen lebih tinggi lagi derajat kita, maka kita tambah dengan yang sunnah kita amalkan, kemudian kita tinggalkan perkara-perkara yang makruh. Tapi mengamalkan yang sunnah, meninggalkan yang makruh, itu bukan standar untuk masuk surga, tapi standar untuk menaikkan derajat di surga. Jadi orang masuk surga itu dia punya standar minimalnya. Kalau itu belum ada, maka harus masuk neraka jahanam. Orang itu harus masuk neraka jahanam, dibersihkan dulu. Kalau dia itu sudah punya standarisasi masuk surga, maka dia nanti akan masuk surga, walaupun dia itu mungkin tingkatannya rendah. Lah yang menaikkan derajat di surga itu bukan standar minimalnya, tapi maksimalnya. Oleh itu intinya kalau orang itu dia itu mengamalkan sesuatu yang wajib, dia meninggalkan yang haram, maka dia itu sudah memiliki standarisasi untuk masuk surga. Berarti kalau kita perhatikan bahwa masuk surga itu mudah, masuk surga itu nggak berat.
Yang penting apa? Yang penting kita masuk surga lah gitu. Standarisasi untuk masuk surga itu ngamalkan yang wajib nggak banyak. Kita tinggalkan yang haram sedikit sekali, nggak banyak yang diharamkan itu. Kalau kita itu bisa mengamalkan yang wajib, meninggalkan yang haram, maka kita itu sudah memiliki standar untuk masuk surga. Tapi kalau kita pengen lebih tinggi derajatnya, maka itu baru ada tambahan amal. Oleh karena itu, manusia yang beriman, orang yang beriman, dia itu mukmin, dia itu beriman sama Nabi dan Rasul. Itu mereka itu terbagi menjadi 3 golongan. Tinggal kita itu nanti lihat diri kita itu nanti masuk dalam golongan yang mana dari 3 ini. Walaupun apa, semuanya masuk surga, iya masuk surga semua itu. Tapi mereka itu nanti ada 3 golongan. Berbeda kalau dia itu nggak beriman sama Nabi dan Rasul, orang kafir, maka dia akan kekal neraka jahanam, nggak ada pembagiannya. Tetapi orang-orang yang dia itu beriman sama Nabi, dia itu muslim, dia itu beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, maka dia itu menjadi 3 golongan. Walaupun semuanya apa? Akhirnya terakhirnya itu semuanya masuk surga, dinamakan dengan dukhul abadinya. Kalau untuk kekal dan abadi, selama dia itu punya iman walaupun cuma 1 biji sawi, orang itu pasti masuk surga, walaupun masuk surganya paling akhir. Ya, dia itu pasti akan masuk surga. Jadi siapa yang punya modal iman, pasti dia itu punya modal untuk masuk surga. Tetapi orang masuk surga itu macam-macam. Sehingga kita katakan orang masuk surga itu, atau orang yang beriman kepada Nabi dan Rasul itu nanti ada 3 tingkatan atau 3 golongan. Golongan yang pertama dinamakan dengan faminhum dzalimun li nafsihi. Yang pertama, orang yang zalim kepada diri sendiri, yaitu orang yang zalim kepada dirinya. Siapa itu? Orang mukmin, tetapi dia itu meninggalkan perintah Allah Ta'ala yang wajib. Dia melanggar larangan Allah yang haram. Dia sampai mengamalkan seperti itu, mengamalkan yang haram, meninggalkan yang wajib. Maka dia itu telah zalim kepada dirinya. Kenapa? Karena dia itu mengamalkan sebab dirinya akan diazab di neraka jahanam. Jadi ketika ada orang kewajiban gak dijalankan, dosa, orang itu berbuat dosa. Ada orang yang haram dilanggar, dia juga berbuat dosa. Perbuatan dosa itulah yang menjadikan orang itu berhak untuk diazab di neraka jahanam. Pasti diazab enggak? Belum tentu. Urusan kepastiannya nanti urusan Allah Ta'ala. Tapi kita katakan, akidah kita itu mengatakan mustahik, orang itu layak untuk diazab. Siapa yang meninggalkan kewajiban, siapa yang melanggar sesuatu yang Allah haramkan, orang itu layak untuk diazab, karena dia sudah mengamalkan sebab-sebab azab. Tapi pasti diazab nggak? Itu urusan Allah Ta'ala, tahtal masyiah. Kecuali kalau dosanya itu syirik. Dosanya syirik, maka orang itu pasti Allah tidak akan mengampuni. Tapi kalau dosa selain kesyirikan, orang berbuat dosa, maksiat, dosa besar misalkan, tapi bukan syirik, bukan kufur, maka orang itu kita katakan mustahikun lil azab, berhak untuk diazab. Tapi orang itu semuanya di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Insya'a azabahu, kalau Allah pengen diazab orang itu di neraka jahanam. Tapi kalau Allah berkehendak, Allah memaafkan. Oleh gitu, dosa itu kalau kita nanti datang kepada Allah Ta'ala, kita itu nanti di hari kiamat membawa dosa, maka dosa yang kita bawa itu nanti ada 2. Dosa yang kita bawa itu ada 2. Yang pertama, dosa yang tidak mungkin diampuni sama Allah Ta'ala, pasti diazab orang itu, pasti, yaitu dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak mungkin mengampuni dosa ketika Allah disekutukan, kesyirikan. Dosa syirik tidak mungkin diampuni sama Allah Ta'ala. Berarti kalau ada orang di hari kiamat bawa dosa syirik, pasti diazab orang itu, pasti, nggak mungkin nggak. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah akan mengampuni dosa selain kesyirikan liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Sehingga nanti kalau kita meninggal, kita belum bertobat, kecuali kalau sudah bertobat, selesai urusan tobat. Enggak, kita berbuat dosa, sebanyak dosa apa salah dosa kita itu,
Selama kita bertobat, dosa kita itu semuanya terhapus. Oleh itu Rasul mengatakan, at-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosa kayak nggak punya dosa. Sekarang yang kita bahas ini bagi orang yang dia itu berbuat dosa, dia meninggal dunia belum bertobat. Kita belum bertobat dari dosa itu, kita sudah meninggal. Kalau kita sudah ada kesempatan bertobat, kita bertobat dari dosa itu, selesai urusan. Kalau gitu Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan wahai Rasulullah kepada orang-orang yang menzalimi diri mereka, orang-orang yang terus berbuat dosa dan maksiat siang dan malamnya, la taqnatu min rahmatillah, kalian jangan putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, karena Allah itu akan mengampuni semua dosa. Selama apa? Selama kita bertobat sebelum pintu tobat tertutup. Maka kita itu sebelum pintu tobat tertutup, segera bertobat kepada Allah Ta'ala, segera. Tidak ada pilihan untuk mengakhirkan. Karena pintu tobat tertutup itu terkadang nggak bisa kita perkirakan. Kan pintu tobat tertutup itu ketika datang dua. Yang pertama ketika orang itu sudah yughorgir, ghorghoroh, sudah sakratul maut. Fir'aun tobat ketika mau mati, tapi nggak diterima tobatnya sama Allah Ta'ala. Yang kedua, pintu tobat ditutup ketika matahari terbit dari barat. Matahari terbit dari barat, berbondong-bondong orang bertobat, tapi nggak ada manfaatnya. Jadi ketika ini yang kita bahas ini, orang mukmin dia itu punya dosa. Pernah ketika di dunia itu dia itu melanggar larangan Allah yang haram, dia tidak menjalankan perintah Allah yang wajib, maka orang itu kita katakan tahtal masyiah. Orang itu layak untuk diazab sama Allah Ta'ala. Tapi apakah pasti diazab? Mungkin, tetapi mungkin juga diampuni. Nanti itu terserah Allah Ta'ala, nanti Allah yang tahu. Tapi kalau syirik, orang mati membawa dosa syirik, pasti diazab, pasti, nggak mungkin enggak. Karena sudah Allah katakan, innallaha la yaghfir, Allah sama sekali nggak mungkin mengampuni dosa ketika Allah disyirikkan, disekutukan. Yang menjadi khilaf panjang nanti di antara para ulama itu kalau syirik kecil. Syirik kan ada dua, ada syirik besar. Kalau syirik besar itu masuk dalam ayat itu. Tapi yang menjadi pertanyaan itu bagaimana kalau syiriknya itu syirik kecil? Syirik kecil itu biasanya berkaitan dengan lafaz, sumpah dengan nama Allah Ta'ala, atau dia mengatakan jika menisbatkan sebuah sebab bukan kepada musabibnya. Contohnya misalkan gini, saya itu sembuh, berobat kepada dokter, alhamdulillah gara-gara saya pergi ke dokter A, saya itu alhamdulillah sembuh. Kemudian saya itu menisbatkan kesembuhan itu kepada dokter itu. Saya mengatakan jika seandainya nggak dokter itu nggak sembuh penyakit saya itu syirik. Kenapa? Karena yang menciptakan pengobatan itu Allah musabibnya. Tapi Allah itu ketika menciptakan obat, Allah itu menaruh obat itu kepada perantaranya, namanya sebab kesembuhan apa? Dokter, obat itu cuma sebab, bukan yang menciptakan pengobatan. Allah yang menciptakan kesembuhan. Ketika kita menisbatkan kenikmatan kepada sebab, lupa kepada musabibnya, itu termasuk ucapan syirik. Tapi nanti maksudnya syirik kecil, bukan syirik besar. Demikian juga termasuk, jadi syirik kecil itu biasanya dua. Syirik kecil itu biasanya pembahasannya dua. Yang pertama masalah syirkul alfaz, syirik yang berkaitan masalah lafaz, sumpah, kemudian juga tadi menisbatkan sesuatu kenikmatan kepada sebab, lupa dengan musabibnya. Terus kalau kita pengen ngotak matakan, ya memang dokter itu yang mengobati, kita katakan jika seandainya bukan karena Allah, kemudian ditambah lafaz kemudian dokter itu pasti penyakit saya nggak akan sembuh. Ya, jadi kalimat kemudian, kenapa? Karena itu cuma sebab, Allah yang musabibnya, menciptakan sebab. Kemudian yang kedua, biasanya syirik kecil itu berkaitan dengan al-iradah wal qasad, berkaitan dengan niat. Kita sholat, tujuannya apa kamu sholat itu? Ya saya sholat duha rajin supaya usaha saya lancar. Berarti syirik ini. Tapi syiriknya syirik kecil karena berkaitan dengan ibadah itu saja. Ya, syiriknya syirik kecil. Orang puasa, kenapa kamu puasa? Saya supaya langsing, supaya saya sehat. Berarti syirik. Tapi namanya syirik kecil. Nanti bedanya antara syirik besar dan syirik kecil itu,
Kalau syirik kecil menghapuskan amal yang disertai saja. Saya sholat saya itu nggak ikhlas, sholat itu batal, pahalanya masih di hari kiamat. Kalau sholat syirik besar, saya menyembelih kepada berhala sekali, maka semua amal sholat saya semuanya batal. Bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, semua batal semua. Jadi kalau syirik kecil itu membatalkan amal yang diikuti saja. Tetapi kalau syirik besar menghapuskan semua amal. Yang kedua, syirik besar mengekalkan ke neraka. Orang itu kekal selama-lamanya di neraka. Kalau syirik kecil enggak. Orang itu diazab di neraka, tapi nanti akan dikeluarkan. Kemudian yang ketiga, syirik besar itu mengakibatkan orang itu keluar dari Islam. Sehingga kita katakan orang kafir, musyrik. Sedangkan syirik kecil tidak. Nah, yang menjadi pertanyaan ulama di sini itu, menjadi pertanyaan dan khilaf di antara mereka itu, kalau ada orang meninggal dunia, dia itu membawa dosa syirik kecil. Kalau syirik besar, kita sudah tadi kita jelaskan. Orang meninggal bawa dosa syirik besar belum bertaubat. Contohnya misalkan, ada orang kita misalkan, naudzubillah, kita dulu itu pernah datang kuburan, minta sama penghuni kubur. Ya mbah, saya ini, saya mau nikah, tolong saya mudahkan urusan nikah saya itu. Minta sama penghuni kubur, syirik besar ini, gak main-main ini. Ini syirik besar. Kalau kita dulu pernah mengamalkan seperti ini, kita meninggal dunia belum bertobat ini, kita meninggal itu, maka kekal neraka jahanam, naudzubillah. Itu kekal neraka jahanam. Kenapa? Ini termasuk syirik besar, menyembelih kepada selain Allah Ta'ala itu syirik besar. Orang itu kalau meninggal belum bertobat, kekal selama-lamanya di neraka jahanam. Tapi kalau dia itu bertobat sebelum meninggal, selesai, dihapuskan sama Allah Ta'ala dosanya. Para sahabat banyak yang musyrik zaman dulu, tapi ketika mereka bertobat, kemudian mereka itu masuk Islam, selesai, dihapus semua dosa-dosa mereka. Yang menjadi pertanyaan itu adalah, kalau kita meninggal, kita itu membawa syirik kecil, kita itu membawa riya, kita belum bertobat. Kita tadi membawa lafaz-lafaz seperti ini, itu kemudian kita belum bertobat. Nah, ini syirik kecil ini bagaimana urusannya itu? Apakah ini masuk dosa yang gak diampuni kayak syirik, atau ini termasuk dosa yang tahtal masyiah, sesuai dengan kehendak Allah, seperti dosa besar, dosa dan maksiat? Maka khilaf panjang di antara para ulama. Ada yang mengatakan syirik kecil itu tidak akan diampuni, pasti diazab orang itu, pasti diazab, tapi nggak kekal di neraka jahanam, tapi pasti diazab. Ada juga ulama yang mengatakan enggak, orang itu berbuat riya, kemudian dia itu bersumpah dengan nama Allah Ta'ala, itu nanti masuknya seperti dosa dan maksiat. Jika Allah berkehendak, Allah akan azab. Kalau Allah akan memaafkan, langsung dimaafkan sama Allah Ta'ala. Tapi fahami ini, selama perbuatan itu syirik, selama dinamakan syirik walaupun kecil, sekecil-kecil syirik, itu lebih parah daripada kabair, dosa besar. Kalau gitu saya katakan fahami ini, orang sholat niatnya bukan karena Allah, dosanya melebihi berzina, minum khamr, membunuh. Orang mata lu kan apa, kan cuma kayak gitu saja itu. Walaupun itu ringan, tetapi sudah dijuluki dengan amal syirik, itu nggak main-main itu. Jadi dosa paling parah itu kan syirik. Mau dosa syiriknya itu syirik besar ataupun kecil gitu. Setelah itu kan di bawahnya baru kabair, dosa besar. Jadi intinya ini manusia yang pertama, golongan yang pertama itu, orang yang pertama itu dinamakan. Jadi tadi kita bahaskan, orang yang beriman sama Nabi, Muslim, mukmin dia itu nanti ada 3 golongan. Golongan yang pertama itu zalimun li nafsihi, orang yang zalim kepada diri sendiri. Ini yang pertama, saya sebutkan secara tegas dulu. Kemudian yang kedua, wa minhum muqtasidun, ada orang yang efisien, sederhana. Yang penting masuk surga lah intinya. Yang penting saya masuk surga, saya nggak diazab di neraka jahanam. Walaupun derajat saya paling rendah, nggak apa-apa lah, efisien dia itu. Kemudian yang ketiga itu wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Yang ketiga, orang yang bersegera dalam kebaikan. Orang yang dia itu berlomba-lomba dalam kebaikan, supaya derajat di surga itu dia itu semakin tinggi. Nah, jadi nanti orang yang beriman sama Nabi itu nanti ada tingkatan ini, 3 ini.
Yang pertama tadi kita katakan, orang yang zalim kepada dirinya itu orang yang menjalankan larangan Allah atau keharaman, menjalankan amal yang haram, atau dia itu meninggalkan amalan yang wajib. Orang seperti ini kita katakan zalim. Tapi zalimnya kepada siapa? Kepada diri sendiri. Zalim kepada diri sendiri. Kenapa? Karena dia telah menjadikan sebab dirinya itu diazab. Pasti diazab enggak? Belum tentu. Kita katakan itu amal itu namanya tahtal masyiah. Semuanya nanti terserah Allah Ta'ala. Nanti Allah yang akan melihat banyak sekali. Ada orang yang dia itu orang tua, tidak ada pintu kebaikan yang dia amalkan, lam ya'mal khairan qat, tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun. Dan dia itu setiap harinya berkeliling dosa dan maksiat. Semua pintu dosa diamalkan sama dia, dibuka sama dia. Saking takutnya itu sebelum mati dia itu berpesan sama anak-anaknya, nah, nanti kalau saya mati tolong jasad saya dibakar, sampai nanti kamu pisahkan abu jasad saya. Kemudian nanti abu jasad saya itu kamu pisahkan jadi dua. Yang satu kamu sebarkan di samudra, yang satu kamu sebarkan di atas laut, di atas gunung, sampai abunya itu, debunya itu berserakan kemana-mana. Tujuannya untuk apa? Supaya Allah tidak bisa membangkitkan saya lagi. Nah, kemudian dia apa kata dia itu? Jika Allah itu nanti bangkitkan saya, pasti Allah akan mengadab saya dengan azab yang paling pedih lah. Saya nggak pernah berbuat kebaikan, semua pintu dosa saya datangi semua itu. Akhirnya Allah mengatakan kepada lautan, wahai lautan, kumpulkan semua debunya, kumpul semua. Allah mengatakan kepada semua angin, wahai angin, kumpulkan semua debunya, kumpul semua. Setelah itu dibangkitkan lagi sama Allah Ta'ala. Akhirnya ditanya sama Allah Ta'ala, wahai hambaku, kenapa kamu berbuat seperti ini? Maka dia mengatakan, ya wahai Tuhanku, saya mengamalkan seperti ini karena saya takut kepada Engkau, Tuhanku, akan dosa-dosa saya. Akhirnya apa? Allah ampuni. Langsung diampuni sama Allah Ta'ala tanpa diazab sedikit pun. Berarti apa? Berarti nanti ada sebab-sebab di mana Allah itu langsung mengampuni, tapi itu semuanya Allah yang tahu. Terkadang ada amal-amal kita itu, kita mungkin misalkan gini, kita punya dosa banyak, tapi kita nggak tahu ada satu amalan yang paling ikhlas itu yang menyebabkan Allah ngampuni dosa kita semua itu. Ya. Seorang wanita pelacur, di mana dia itu jalan kehausan, kemudian cari sumur, dapat sumur. Setelah itu ketika keluar melihat seekor anjing, kemudian dia itu melihat anjing itu kehausan, akhirnya wanita ini turun lagi ngambil air. Setelah itu diminumkan sampai anjingnya itu selamat dari kematian. Allah terima kasih kepada wanita itu karena memberikan air kepada anjing. Allah ampuni dosa-dosanya. Seekor anjing saja ketika kita kasih minum bisa diampuni dosa-dosa kita, apalagi orang mukmin yang kita berikan minum. Jadi terkadang apa? Kita mungkin banyak dosa lah kita itu. Dosa kita banyak, tapi kita mungkin punya kebaikan, satu kebaikan di mana itu nanti akan menghapuskan semua dosa-dosa kita. Nah, jadi maksudnya kita katakan apa? Kalau kita misalkan ada di antara kita itu dulu pernah berzina, dulu pernah minum khamr, dulu pernah nggak sholat, dan dosa-dosa yang lainnya lah itu. Apakah pasti orang itu diazab sama Allah kalau mati belum bertobat? Maka kita katakan tahtal masyiah. Kita nggak tahu, mungkin dia punya amal-amal kebaikan yang lain yang bisa menutupi dosa-dosa dia, atau mungkin dia itu punya keikhlasan, atau dia itu punya rasa takut, atau dia itu mungkin malam hari pernah nangis akan dosanya sampai netes air matanya itu. Dengan satu tetesan air mata terkadang dihapuskan semua dosa-dosa dia sama Allah Ta'ala itu. Sehingga nanti Allah akan melihat banyak sekali sisi di mana orang itu akan dilihat sama Allah Ta'ala apakah layak untuk diazab atau dia itu punya kebaikan yang lainnya. Nah, jadi ini macam yang pertama, orang mukmin yang pertama yaitu orang mukmin yang dia itu zalim kepada dirinya. Siapa yang zalim itu? Zalim itu adalah orang yang meninggalkan kewajiban atau orang yang mengamalkan keharaman. Kemudian yang kedua, manusia yang kedua itu orang yang dinamakan muqtasid. Orang yang muqtasid, orang yang efisien, sederhana. Yaitu apa? Dia mengamalkan standarisasi minimal sajalah itu. Yang penting apa? Yang penting saya nggak mengamalkan haram. Yang penting saya jalankan yang wajib. Cukup itu sajalah. Yang penting saya nggak berbuat haram gini. Kewajiban saya jalankan, saya nggak berbuat haram, cukup. Orang seperti ini
dia selamat dari azab. Nggak mungkin Allah mengazab dia. Alasannya apa Allah mengazab gitu? Sehingga apa? Dia itu sudah memiliki standarisasi minimal masuk surga. Walaupun nanti apa? Derajat di surganya rendah sekali, paling bawah mungkin itu. Tapi yang penting dia itu bebas dari ancaman azab. Nah, tinggal kita itu belajar mana yang wajib, mana yang haram kita pelajari. Setelah kita tahu yang wajib kita jaga, yang haram kita tinggalkan. Nah, itu yang ditanyakan sama sahabat ini. Sahabat ini datang ke Rasulullah itu tanya yang itu saja. Apakah dia itu bisa masuk surga? Rasulullah mengatakan bisa. Bisa. Nah, jadi ini namanya orang yang efisien, standar minimal. Standar minimal orang itu masuk surga. Berarti apa? Orang masuk surga itu yang penting nggak punya dosa. Yang penting dia itu nggak punya dosa. Dosa itu bisa karena dosa itu menjalankan yang haram, atau dosa itu karena meninggalkan yang wajib, itu kan dosa. Selama dia itu tidak menjalankan yang haram atau meninggalkan yang dosa, selama dia itu tidak meninggalkan yang wajib dan menerjang yang haram, maka dia itu selamat dari ancaman azab. Tapi dia itu namanya efisien, sederhana. Kemudian manusia yang ketiga yang lebih tinggi lagi derajatnya itu dinamakan dengan sabiqum bil khairati, orang yang bersegera dalam kebaikan. Siapa itu? Orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Sehingga ketika ada temannya itu beramal soleh, dia nggak hasad, enggak gitu loh. Dia nggak benci, enggak juga. Tetapi apa? Teman dia yang beramal soleh itu yang saya belum bisa itu menjadi motivasi saya untuk saya itu juga bisa beramal seperti itu. Sehingga dinamakan nanti apa? Dinamakan dengan berlomba-lomba. Wastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wasabiqu ila magfiratin, sabiq itu lombalah kalian itu. Wasari'u, bercepat-cepatlah kalian itu. Berarti apa? Saling berlomba-lomba. Ketika kita melihat teman kita bisa mengamalkan amal soleh di mana saya nggak bisa, akhirnya muncul namanya ghibthah. Dan ghibthah itu yang dibolehkan, bukan hasad. Nanti bedanya tipis antara ghibthah dengan hasad, itu tipis. Walaupun apa? Ghibthah pun sebenarnya masuk dalam hasad juga. Tapi itu boleh. Kalau hasad itu ada nggak sukanya gitu. Saya ketika teman saya itu bisa hafal 30 juz, saya nggak suka gitu. Ketidaksukaan dalam diri saya akan nikmat Allah yang Allah berikan kepada teman saya ini bisa baca Quran itu namanya hasad. Jadi hasad itu apa? Hasad itu karohiyatu nikmatil ghair, benci dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada seseorang, itu namanya hasad. Baik nikmatnya itu urusan duniawi, rezeki, istri yang cantik, anak, dan yang lainnya, atau nikmatnya itu bersifat ukhrawi. Dan yang sifatnya ukhrawi itu masalah ibadah, itu lebih parah hasadnya itu. Kalau hasad itu apa? Ketidaksukaan, saya nggak suka gitu. Tapi kalau ghibthah itu nggak sampai dia itu tingkatan seperti itu. Dia itu ketika dia temennya bisa ngafal Quran, saya itu bukan berarti saya itu nggak suka. Saya itu seneng kumpul dengan teman-teman seperti itu. Tapi apa? Saya nggak suka kalau saya itu disaingi gitu. Ya, saya nggak, bukan berarti saya benci sama kenikmatan dia bisa ngafal Quran, enggak. Saya itu apa? Informasi teman saya ketika melihat teman saya bisa amal soleh, sebagai pacu, sebagai cambuk diri saya itu untuk memacu diri saya itu lebih baik dari dia itu. Itu yang dinamakan dengan berlomba-lomba dalam kebaikan. Coba lihat para sahabat itu ya, Masya Allah, sahabat itu kan kalau sudah urusan kebaikan nggak mau mereka itu berbagi dalam masalah kebaikan. Kalau masalah duniawi bagi-bagi nggak apa-apa mereka itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim, Allah telah mengatakan sifatnya orang-orang Ansor dalam urusan dunia itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka itu memberikan kepada orang lain, namanya ithar, berbagi. Walau kana bihim khasasah, walaupun mereka butuh. Mereka lebih senang ketika kenikmatan itu dibagi ke orang lain gitu, walaupun sebenarnya dia butuh juga itu. Tapi kalau urusan akhirat mereka tidak mau berbagi. Urusan kenikmatan masalah akhirat mereka sama sekali nggak mau berbagi mereka itu. Pernah orang-orang miskin itu datang ke Rasulullah SAW, mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlul duthur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya mereka punya banyak kebaikan ya Rasulullah, pahalanya banyak mereka. Akhirnya Rasulullah tanya, lu kenapa gitu?
Yasumuna kama nasum, mereka puasa kayak kita. Wa yusalluna kama nusalli, mereka sholat seperti kita juga. Mereka baca Quran seperti kita. Wa yatasaddaquna fi fuduli amwalihim, tapi mereka bisa sedekah yang kita nggak bisa. Maksudnya di sini apa? Bukan berarti saya itu benci dengan sedekahnya mereka, enggak. Tapi saya merasa sedih ketika saya itu nggak bisa seperti itu gitu loh. Karena Allah nggak membukakan pintu rezeki bagi saya itu. Akhirnya mereka itu datang Rasulullah minta, ya Rasulullah, tolong berikan kepada kami amalan yang bisa menyaingi mereka gitu. Akhirnya Rasulullah tunjukkan amalnya itu, kamu itu baca takbir, tahmid, tahlil 33 kali setelah sholat. Sahabat-sahabat miskin itu datang disimpan amali, nggak dibocorkan wis pokoknya itu. Jangan sampai orang kaya tahu wis. Subhanallah, bocor, orang kaya tahu mereka mengamalkan lagi itu. Akhirnya datang, ya Rasulullah, ketahuan sama orang-orang kaya ya Rasulullah itu. Ya Rasulullah, tolong tunjukkan amal yang bisa menyaingi mereka itu. Maka Rasulullah mengatakan, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi maksudnya apa? Hebatnya para sahabat itu, kalau urusan kebaikan nggak ada namanya mereka itu ngalah. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, ketika perang Tabuk, kan perang Tabuk itu kan kondisinya pas musim panas. Biasanya kan musim panas itu pas mau panen raya, biasanya musim panas itu. Dalam kondisi bekal nggak ada, mau perang, perjalanan jauh sampai hampir 700 km, panjang sekali lah ini. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ayo para sahabat, siapa yang punya harta tolong bantu dakwah kita. Dakwah itu butuh harta itu. Siapa yang pengen memberikan hartanya kepada Allah Ta'ala? Akhirnya para sahabat berjuang sesuai dengan kemampuan mereka. Orang-orang miskin, ya mereka nggak punya, sehingga mereka pulang itu mencari harta apa yang di rumah itu. Ada yang bawa 1 biji kurma, ada yang bawa baju. Dia kata, ya Rasulullah, saya punya baju 2, yang satu saya pakai, yang satu tidak. Ini saya berikan sedekah di jalan Allah Ta'ala. Luar biasa, perjuangan yang luar biasa. Tapi memang mereka nggak punya gitu. Orang-orang munafik kalau lihat mereka, akhirnya orang munafik itu melecehkan. Sedekah kecil kayak gini Allah nggak butuh gitu. Setelah itu datang orang-orang kaya jor-joran sedekahnya itu. Sampai waktu itu Umar bin Khattab mengatakan, hari ini saya pengen nyanyi Abu Bakar. Akhirnya apa? Dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, setengah harta saya untuk Allah Ta'ala. Rasulullah luar biasa kagetnya itu. Masya Allah, setengah harta kamu? Iya, untuk Allah Ta'ala. Terus bagaimana keluarga kamu? Masih ada setengah ya Rasulullah. Setengah untuk keluarga saya. Tiba-tiba datang Abu Bakar, ya Rasulullah, semua harta saya untuk Allah Ta'ala itu. Akhirnya tanya, terus gimana keluarga kamu ya Abu Bakar itu? Masih punya Allah Ta'ala, gampang lah, masih ada Allah Ta'ala. Apa kata Umar bin Khattab? Memang Abu Bakar itu nggak mau disaingi dalam masalah kebaikan itu. Setiap kita itu berbuat baik, mesti Abu Bakar itu lebih maju lagi itu. Nggak pengen disaingi dia itu. Kenapa? Karena urusan kebaikan itu jangan kita itu mau berbagi sama orang lain. Maksudnya itu apa? Kita itu bukan benci sama orang lain, bukan gitu. Kita punya teman kita yang sholat, alhamdulillah kita punya teman satu soft kan gitu. Ya. Terus bagaimana caranya itu? Bagaimana kita itu bisa meningkatkan lebih dari orang itu? Saya lebih khusyuk, saya berjuang lebih ini, lebih ini. Jangan sampai apa? Kita itu membenci kenikmatan urusan agama yang Allah berikan kepada teman kita. Ini musibah, penyakit paling bahaya itu hasad. Dan hasadnya para ulama, hasadnya para orang soleh itu paling bahaya. Kalau hasad urusan dunia itu wajar, karena urusan dunia kan itu. Tapi yang bahaya itu apa? Hasad dalam masalah urusan agama. Itu yang bahaya. Ketika misalkan kita punya yayasan misalkan ya, tiba-tiba teman saya bikin yayasan, kurang ajar dia itu. Wah, dia memecah belah umat gitu. Ini jadi masalah. Lah kenapa gitu? Lah kan saya merintis dakwah di sini. Lah sekarang dakwah itu milik siapa? Kan bukan milik kamu dakwah kan itu. Milik Allah. Sehingga siapa yang mau bangun dakwah ya ahlan wa sahlan kan gitu. Akhirnya apa? Disitulah jadi masalah itu. Berarti hati kita itu masih ada problem masalah keikhlasan. Ya. Contohnya lagi misalkan banyak kejadian itu kan orang belajar lah bareng di pondok pesantren di Yaman bareng misalkan ya. Pulang dari Yaman, yang satu bisa bikin pondok, yang satu nggak bisa bikin pondok. Akhirnya apa? Yang nggak bisa bikin pondok ini mulailah mencaci maki, mentahdir lah kalau istilahnya itu. Walaupun kalimat tahdir sudah kayak basi gitu. Ditahdir lah temannya itu yang bisa bikin pondok. Ini orang hizbi, orang sururi, orang yang mumayyi. Ini bahasa-bahasa yang mungkin antum yang
Yang sekarang-sekarang itu nggak paham. Kalau kita dulu-dulu sering dengar kalimat kayak ini, sururi, hizbi, mumayyi, pramuka, di sana senang, di sini senang, wes macam-macam lah itu, sampai blenger dengan ucapan-ucapan seperti itu. Ya. Akhirnya apa? Digelari seperti itu. Padahal apa masalahnya itu? Masalahnya hasad saja sebenarnya itu. Dan itu penyakit bahaya orang seperti ini. Maka itu apa? Bukan berarti kita itu nggak boleh berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita itu harus berlomba-lomba. Karena itu yang diperintahkan. Tapi jangan sampai kita itu, dalam hati kita itu ada karohah, ketidaksukaan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada teman kita. Ya. Kalau kita sampai nggak suka dengan teman kita yang beramal soleh, yang dia mampu, kita nggak mampu, ini jadi masalah. Berarti ini hasad yang paling dibenci. Hasad yang paling dibenci itu seperti itu. Kayak sebenarnya gini, urusan dakwah itu kan urusan ibadah. Ibadah itu kayak sholat gitu. Coba misalkan gini, ketika antum sholat sendiri, tiba-tiba datang teman sebelah antum, ya ini nyaingi saya, ini kurang ajar, ini memecah belah dakwah itu, sholat ini kayak ini. Saya itu sholat harus sendiri, nggak boleh di tempat ini kecuali saya sendiri. Kan nggak mungkin kita seperti itu kan itu. Kita sholat tiba-tiba datang orang sholat, alhamdulillah ada teman. Ya, demikian juga apa? Urusan dakwah. Nggak mungkin dakwah itu kita pikir sendiri, nggak mungkin gitu. Urusan dakwah luas sekali kan itu. Yang menjadi problem itu terkadang apa? Masalahnya itu hasadnya para ulama. Itu yang paling bahaya. Hasadnya para ulama, hasadnya para penuntut ilmu, hasadnya ustadz itu paling bahaya. Dan syaitan itu memang luar biasa lah. Syaitan itu pinternya ngolah awalnya hasad, tapi diolah kayak dalil. Sampai aneh ini, saya terheran-heran juga itu. Ada dua orang teman akrab ketika di Yaman sampai 10 tahun lebih mungkin. Akrab sekali, dari kampung halaman yang sama sampai ke Yaman, pinter-pinter mereka itu. Pulang, yang satu bisa bikin pondok, yang satu belum punya pondok. Akhirnya apa? Yang nggak punya pondok, nah jadi yang punya pondok. Tapi yang menjadi kita itu kayak masya Allah, kayak anak kecil rebutan permen gitu istilahnya itu. Alasan tahdirnya itu apa gitu? Ditahdir gara-gara apa? Pondoknya itu ada uang gedung. Kenapa? Uang gedung sama Rasul nggak ada. Berarti dia itu sekarang jadi orang ahlul bidah dia itu. Masya Allah, uang gedung dipermasalahkan gitu. SPP dipermasalahkan itu. Bahkan yayasan organisasi. Sampai dia pendapatnya apa? Organisasi itu nggak boleh. Nah, terus kalau kita mau bikin masjid, ada ketua apa panitia, nggak boleh. Nah, terus kalau kita mau nyumbang gimana itu? Harus nyumbang kepada ustadznya gitu. Nggak boleh sama panitia. Panitia itu hukumnya haram katanya. Masya Allah ini. Jadi ya, terkadang itu kalau orang sudah hasad itu ngomongnya itu nggak masuk akal gitu ngomongnya itu. Ya, jadi bahayanya di situ. Yaitu bahaya itu ketika kita itu tidak mau disaingi dalam kebaikan. Kalau kita itu punya kebaikan dalam bidang A, alhamdulillah syukuri. Mungkin di bidang yang lain kita nggak punya, tapi kita punya teman yang bisa kuat di bidang B, kita bergandengan tangan. Nggak mungkin kalau kita itu menguasai semua bidang itu, nggak mungkin. Antum yang dimudahkan oleh Allah untuk bisa bakti sama orang tua, pegang amal itu dengan sebaik-baiknya. Tapi antum juga butuh teman yang punya ilmu agama. Ada teman yang bisa mondok, bisa belajar agama karena dia itu punya kesempatan di situ, pegang erat-erat itu. Orang yang pengen bakti nggak bisa dia itu sambil mondok kan nggak bisa gitu. Sehingga maksudnya itu apa? Kita itu punya pintu surga masing-masing. Nah, yang penting apa? Kita itu jangan hasad, jangan sampai kita itu ya tidak mau disaingi dalam masalah kebaikan sampai akhirnya kita itu benci dengan kebaikan orang lain, itu jadi masalah, problem. Oleh itu maksudnya itu berlomba-lomba dalam kebaikan itu maksudnya itu kita kuatkan ghibtahnya. Ghibtah itu apa? Kebaikan orang lain itu menjadi cambuk bagi kita untuk menjadi lebih baik daripada orang itu. Sehingga akhirnya apa? Kayak berlomba-lomba itu. Padahal apa? Tidak ada di antara mereka sikut kanan, sikut kiri, caci maki sana, nggak ada. Kenapa? Karena tujuannya kita itu pengen semuanya itu masuk surga. Yang penting apa? Kita itu kalau bisa itu pengen lebih atas daripada yang lainnya lah. Tapi saya itu nggak sampai benci sama yang lain nggak gitu. Dan itu menjadi problem itu. Apalagi kalau nanti antum jadi juru dakwah itu kan kelihatan. Masya Allah, orang-orang yang berdakwah itu ujian yang paling besar mereka itu keikhlasan. Itu Masya Allah berat sekali, nggak main-main itu. Dan juru dakwah itu bukan hanya ustadz. Juru dakwah itu ustadznya, yayasannya, panitianya, itu semuanya itu juru dakwah. Dan yang paling penting itu apa? Keikhlasan. Terkadang kita itu misalkan ya, kita punya yayasan A misalkan yang kita dirikan.
Kan namanya dakwah itu kan bukan karena lembaga. Kita dakwah itu karena Allah Ta'ala. Urusan lembaga dan yang lainnya itu urusan nomor sekian lah gitu. Yang penting Islam itu jaya. Tapi lama-lama apa? Dakwahnya kita itu kan lembaga. Kita dakwah itu kan bukan untuk urusan pribadi. Pribadi kita nomor berapa sih nggak apa-apa lah pribadi kita itu. Tapi lama-lamanya apa? Orang dakwah itu kan urusan pribadi. Itu jadi problemnya orang juru dakwah itu di situ. Sehingga apa? Orang kalau sudah terjun di dakwah itu untuk melatih keikhlasan, dia dakwah karena Allah, bukan untuk pribadi, untuk pondoknya, yayasannya, lembaganya, ormasnya, bukan. Yang penting saya itu dakwah karena Allah Ta'ala. Itu Masya Allah berat sekali. Dan nanti biasanya itu nanti itu akan diuji kita itu akan diuji, dan itu nanti akan kelihatan. Contohnya misalkan ya, saya punya murid banyak. Murid saya itu sejak di Yaman saya punya murid, bukan hanya di Indonesia. Murid-murid saya di Yaman banyak, bahkan banyak sekarang yang sudah jadi ustaz kibar pun ada. Karena kondisi Yaman itu nggak seperti di Saudi Arabia. Orang masuk Saudi itu, masuk Yaman, Medina itu kan seleksinya ketat, sehingga kebanyakan orang yang masuk Medina itu orang-orang pintar semua itu, bahkan banyak yang sudah jadi ustaz-ustaz. Beda sama orang masuk Yaman. Orang masuk Yaman itu wis preman yo masuk, orang yang nggak bisa baca Quran pun ada itu. Kenapa? Karena nggak ada seleksi, orang punya duit berangkat. Akhirnya apa? Di Yaman itu kita yang senior itu, kita itu ngerangkul yang junior-junior ini ya gitu. Ada yang preman, ketua selengker, tobat, karena bapaknya itu orang kaya langsung berangkat ke Yaman. Baca Quran belum bisa, apalagi baca Arab nggak bisa itu, Al-Quran saja nggak bisa gitu. Ada teman itu, bahkan teman saya itu, dia itu bekas pengedar narkoba. Sampai dia itu dulu itu punya pabrik narkoba, kemudian dia itu punya hotel, setiap hotel itu ada pelacurnya. Tobat berangkat ke Yaman gitu. Akhirnya mau kumpul sampai ada yang ke Yaman itu yang ya Allah, orang nggak bisa apa-apa gitu loh, kasihan gitu. Maksudnya itu kita kalau yang senior itu nggak mikir mereka kan kasihan mereka itu. Akhirnya kita kumpulkan, kita ajari Al-Quran, kita ajari bahasa Arab pelan-pelan. Di Yaman loh padahal ini, kita ajari kitab-kitab akidah, kitab ini pelan-pelan. Ketika kita lihat mereka sudah mampu, baru kita arahkan ke guru kita, Syekh ini, kamu belajar yang halal ke sana, kamu yang sana, kamu yang sana. Itu biasanya kalau di Yaman modelnya seperti itu. Nah, ada beberapa murid-murid kita ini yang kita tahulah bahasa Arabnya masih kerudal kreatur, nggak tahu apa-apalah itu. Suatu ketika itu pengen pindah pondok, nggak kuat lah di pondok kita ini. Akhirnya pengen pindah pondok yang lain. Saya tanya, antum mau pindah kemana gitu? Saya pengen pindah ke pondoknya Syekh ini. Kita tahu antum ngapain antum ke sana gitu? Antum nanti akan tahdir kita itu. Enggak, insya Allah saya udah paham lah itu masalah-masalah fitnah seperti ini. Saya yang penting mau belajar saja, saya nggak mau ikut-ikutan masalah seperti ini. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting sudah saya ingatkan, antum jangan sia-siakan amal soleh antum dengan mentahdir kita itu. Kalau kita ditahdir sih nggak apa-apa gitu. Mau antum ngasih pahala kepada kita gitu. Alhamdulillah kita bersyukur gitu. Tapi apa? Kita kasihan sama antum. Kita tahulah antum siapa lah gitu. Subhanallah, setelah itu dia pindah, baru 1 pekan, belum ada 1 pekan itu, habis kita ditahdir sama dia itu. Guru kita dicaci maki, saya dihabisi sama dia itu, luar biasa lah itu. Sampai akhirnya suatu ketika itu kita ketemu lagi di ibu kota itu, ngurus iqomah waktu itu. Ketemu tak jajari kayak itu, dulu malu dia cuma untuk lihat saja nggak berani itu. Kenapa? Saya tahu lah antum bahasa Arabnya sampai di mana, saya tahu lah antum murid saya kan gitu. Tapi apa? Ketika sudah pindah sama mereka, masya Allah, seakan-akan mereka itu ulama topis pokoknya itu. Kita dihabisi semua itu. Terkadang gini, maksudnya menjadi PR itu apa? Ketika antum ngajari mereka tanpa dipungut biaya, wes pokoknya gratis krisis. Rupanya mereka itu nanti mencaci maki antum gitu. Yang jadi masalah itu PR kita itu apa? Sikap antum kayak apa? Itu nanti akan kelihatan orang yang ikhlas berdakwah karena Allah dengan orang yang berdakwah untuk dirinya. Itu akan kelihatan, dites nanti di situ itu. Allah pengen melihat bagaimana sikap kita itu. Kalau kita marah, kita benci, jengkel, sampai kita ada istilah air susu dibanding air tuba, ya berarti dakwah kita untuk diri kita sendiri gitu. Tapi kalau kita nggak peduli, antum mau mencaci maki saya, mau apa, air susu banding air tuba, terserah. Yang penting antum itu sholat karena saya ngajari dulu. Saya pengen mendapatkan pahala itu saja itu. Saya nggak peduli antum mau tahdir saya atau enggak, bukan urusan saya kan gitu. Nah itu nanti akan dites seperti itu, dan itu beratnya nggak main-main itu. Ya, namanya kita misalkan kita membantu orang,
Misalkan saya contohkan, misalkan ya, saya punya tetangga orang anak yatim. Saya asuh dari awal, saya anggap kayak anak saya sendiri lah gitu. Saya bantu, masya Allah semuanya saya bantu gitu. Subhanallah, rupanya dia menjadi orang kaya raya setelah itu, sukses. Pas waktu itu ambruk ekonomi kita, jedir ambruk. Kita datang kepada orang itu, kemudian kita minta bantuan lah untuk membantu ekonomi kita yang lagi ambruk itu. Rupanya dia nggak kenal kita lagi sekarang itu. Nah, sekarang sikap Anda itu kayak apa? Marah, ngungkit-ngungkit, kamu nggak tahu dulu kamu itu anak yatim, yang bimbing itu saya itu. Maka la tubtilu sodakotikum bil manni wal adza. Sodako kalian batal. Batal dengan apa? Dengan mengungkit-ngungkit pemberian kita itu. Sehingga apa? Sehingga kita itu namanya kita itu berbuat kebaikan, urusannya urusan Allah, bukan urusan diri kita itu. Contoh lagi saya nyatakan, misalkan ini kasus yang sering terjadi, yang saya sebutkan itu saya sering terjadi itu. Contohnya misalkan gini, ada orang tua yang sudah renta, anaknya banyak, tapi anaknya keluar kota semua itu. Yang ada cuma anak perempuan tinggal di situ. Yang merawat itu orang tuanya cuma satu anak perempuan saja itu. Subhanallah, yang paling bakti, yang paling bisa merawat ya anak perempuan itu. Yang anak-anak laki-laki semuanya sibuk dengan kerjaan masing-masing itu. Sampai qadarullah orang tuanya itu meninggal. Terus bagaimana pembagian warisannya itu? Tetap pembagian warisan kan anak laki-laki 2 bagian daripada perempuan. Nah sekarang pertanyaan, yang perempuan itu setuju nggak dengan pembagian itu? Kalau dia mengatakan, kan saya yang harus lebih banyak, yang merawat bapak saya kan saya kan gitu. Lah selama ini yang bakti kan saya, Anda itu pada kemana yang laki-laki itu? Berarti Anda itu baktinya itu karena duit. Kan urusan warisan kan pengen mendapatkan bagian lebih kan gitu. Ya. Berarti apa? Ini yang jadi masalah itu apa? Terkadang itu keikhlasan kita itu akan diuji sama Allah Ta'ala. Memang awal kali itu niatnya kita itu berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi nanti akhirnya itu apa? Sikut-sikutan. Apalagi apa? Ketika sudah mulai besar dakwah itu seperti itu, kejadiannya di mana-mana seperti itu gitu. Maka itu kita kalau sudah bicara masalah dakwah, kita bicara masalah kebaikan itu, yang penting itu apa? Kita itu kalau berbuat kebaikan itu, pertama yang harus kita lihat itu hati kita. Untuk apa kita itu berbuat kebaikan itu? Kalau bukan karena Allah, tinggal tunggu hancur itu kebaikan itu. Dan hancurnya itu macam-macam cara menghancurkan itu. Tetapi kalau amal itu karena Allah, pasti akan kekal dan abadi. Itu Imam Malik itu. Imam Malik itu ngarang kitab namanya kitab Al-Muwatta. Namanya kitab Muwatta'nya Imam Malik. Muwatta itu apa? Kitab hadis tapi disusun dengan susunan fikih. Jadi babnya itu kayak bab fikih tapi isinya hadis. Namanya kitab Muwatta. Imam Malik itu pernah ditanya, Imam Malik, kenapa Anda ngarang kitab Muwatta? Kan Muwatta sudah banyak. Maka beliau mengatakan, maka lillahi abqa. Amal apa saja yang ditujukan kepada Allah, Allah akan menjadikan amal itu kekal dan abadi. Subhanallah, itu semua kitab Muwatta itu semuanya hilang. Mafqud istilahnya itu. Zaman sekarang sudah gak ada, kecuali cuma satu Muwatta, yaitu kitab Muwatta'nya Imam Malik. Zaman sekarang namanya kitab Muwatta, ya pasti Imam Malik. Kenapa? Kitab Muwatta semuanya hilang, semuanya nggak ada yang tersisa. Demikian juga apa? Urusan kebaikan apa saja itu, selama Anda itu nggak ikhlas, tinggal tunggu waktu itu hancur itu kebaikan itu. Kalau itu maksudnya itu apa? Terkadang syaitan itu pinternya itu, dia itu melihat kita itu orang-orang yang beriman itu saling berlomba-lomba dalam kebaikan itu bagus. Syaitan itu ikut mendukung itu. Tapi apa? Nanti syaitan itu akan mengarahkan kepada hasad. Itu yang bahaya. Sampai akhirnya apa? Kita akan sikat sana, kita sikut sana, supaya kita itu menjadi orang yang nomor 1. Nah itu yang jadi bahaya. Bahaya itu. Oleh itu kalau kita lihat kenapa dakwah sunnah itu pecah belah seperti ini di Indonesia dan di mana-mana itu. Yang menjadi problem itu apa? Itu dikatakan oleh banyak ulama dan banyak ustaz-ustaz kita itu. Karena semuanya itu pengen mengatakan saya itu ustadz nomor 1 di Indonesia itu. Itu jadi masalah itu. Dan akhirnya bahwa orang yang merasa dirinya nomor 1, semuanya harus ikut sama dia, akhirnya hancur juga dakwahnya itu. Yang lain kan ditahdir habis. Ya insya Allah kalau antum-antum yang masih baru sih nggak tahu lah kejadian seperti ini. Tapi kita yang, saya pun bukan termasuk yang lama ngaji juga. Saya pun di tengah-tengah juga itu. Kejadian dulu nggak main-main itu. Alhamdulillah saya belum mendapatkan zaman itu. Perpecahan bagaimana dakwah sunnah itu mengerikan. Dan sebabnya itu apa? Sebabnya itu ya aghrad dunyawiyah itu.
tujuan dunia. Yang penting apa? Ini loh saya itu nomor pertama itu untuk berdakwah di sunnah itu. Setelah itu apa? Membangun walad dan barot kepada dirinya. Siapa yang tidak setuju dengan dia, ditahdir, dihabisi, bahkan mau dibunuh sama dia itu. Akhirnya apa sekarang? Pondoknya hancur-hancuran, habis, nggak ada muridnya pondoknya itu. Sedangkan ustaz-ustaz kita yang dulu ditahdir habis, sekarang alhamdulillah istiqomah terus berjalan sampai sekarang, pondoknya besar-besar. Alisa Tengaran, Bukhari, Bin Bas, Al-Furqan, Surabaya. Dulu dihabisi kayak apa itu sama kelompok-kelompok yang suka tahdir-tahdir itu. Sekarang apa? Alhamdulillah pondok-pondok ini besar-besar semua itu. Sekarang menjadi pondok yang favorit lah itu. Semua orang sampai rebutan untuk daftar ke sana itu. Sedangkan pondoknya yang suka tahdir itu habis semua. Kenapa? Karena keikhlasan itu penting gitu untuk berdakwah itu. Bukan masalah menang-menangan kita itu. Tapi apa? Kita itu bicara masalah keikhlasan. Kita dakwahnya itu untuk siapa gitu. Nah, gitu maksudnya itu, kita itu kan manusia itu ada tiga tingkatan ini. Ada orang yang zalim kepada dirinya, ada orang yang muktasid, ada orang yang sabiqum bil khairat, bersegera dalam kebaikan, yaitu apa? Orang-orang yang mengamalkan yang wajib tambah dengan yang sunnah, orang yang meninggalkan haram tambah dengan meninggalkan yang makruh, dan mereka itu saling berjuang untuk menjadi yang lebih baik. Itu bagus, tapi syaitan lebih pintar dari kita. Syaitan itu pintar. Nah itu kalau kita perhatikan, kenapa kok dakwahnya ketika dulu zamannya Syekh Mukbil, kan ada 4 ulama. Kita itu dulu ada 4 ulama rujukan. Syekh Mukbil, Syekh Albani, Syekh bin Bas, Syekh Utsaimin. 4 rujukan itu satu zaman. Pertanyaan, apakah di antara mereka itu nggak terjadi perbedaan? Perbedaan pendapat kuat di antara mereka. Sampai akhirnya kan termasuk imbasnya kan Syekh Albani. Syekh Albani dikeluarkan dari Saudi karena khilafiyah. Kan Syekh Albani kan dulu lama di Saudi, ngajar di masjid di Jamiah Islamiyah Madinah. Setelah itu Syekh Albani dikeluarkan dari Saudi. Kenapa? Perbedaan pendapat dengan Syekh bin Bas, dengan Syekh Utsaimin, gara-gara ya ada masalah di sana itu. Akhirnya Syekh Albani itu dikeluarkan. Apakah setelah itu tidak ada terjadi khilafiyah? Khilaf panjang. Syekh Albani punya kitab dibantah sama ulama Saudi, bantah-bantahan. Ada masalah jilbab itu ya. Syekh Albani kan mengatakan bahwasanya cadar itu hukumnya sunnah. Sampai beliau ngarang sebuah kitab masalah sunnahnya, yaitu jilbab mar'atil muslimah. Kemudian beliau mengatakan di situ cadar itu hukumnya sunnah, yaitu menutup wajah itu wanita itu hukumnya sunnah. Dibantai habis sama ulama-ulama Saudi. Yang paling keras bantahnya itu Hamud At-Tuwaijiri, sampai menjuluki Syekh Albani itu dengan julukan Du'atus Sifar, dai-dai yang mengajak orang untuk bersolek bagi wanita. Coba kayak nggak main-main kan julukannya kan. Syekh Albani bantah lagi kitabnya. Setelah itu dibantah lagi sama Saudi Arabia itu. Terjadi khilaf. Syekh Albani khilaf juga sama Syekh Mukbil. Sampai akhirnya apa? Syekh Mukbil itu dijuluki sama Syekh Albani Tulaibul Ilmi. Ada seorang penuntut ilmu masih kecil bantah saya itu dalam masalah menggerakkan jari telunjuk ketika orang itu sholat. Syekh Albani mengatakan sunnah menggerakkan jari telunjuk ketika tasyahud. Syekh Mukbil mengatakan hadisnya lemah, dhaif. Dikritik sama Syekh Albani kan, Syekh Mukbil itu. Syekh Albani juga khilaf juga sama Syekh Utsaimin masalah ketika orang itu i'tidal, tangannya itu di mana itu? Kalau Syekh Albani kan irsal, ketika kita itu i'tidal. Syekh Utsaimin pendapatnya qabd. Syekh Utsaimin ketika mengatakan seperti itu dibid'ahkan sama Syekh Albani. Ini pelaku bid'ah seperti ini karena nggak ada dalilnya. Dibantah juga sama Syekh Utsaimin dalam Kitabul Ilmi. Tidak layak bagi seorang penuntut ilmu dalam masalah khilafiyah itu menjuluki bid'ah bagi yang lain. Akhirnya apa? Boleh bikin bab namanya Rohabatus Sadr fi Masail Khilaf, lapang dada dalam masalah khilafiyah. Berarti apa? Khilafiyah itu kuat di antara mereka gitu. Kenceng sekali. Bahkan khilaf itu sampai murid-muridnya itu nggak main-main itu. Masalah hukum orang meninggalkan sholat. Syekh Albani mengatakan nggak kafir. Syekh bin Bas mengatakan kafir, kan nggak main-main itu khilafnya itu. Tapi subhanallah, mereka ketika ketemu itu kayak nggak punya masalah mereka itu. Akrab mereka itu, saling bersaudara, mereka itu ketemu asik, mereka itu kayak mereka itu nggak punya khilaf gitu. Kenapa? Karena mereka itu nganggap khilafnya mereka itu cuma di kitab saja. Kalau sudah di luar, mereka itu sudah kayak nggak punya khilaf mereka itu. Akhirnya apa? Zaman 4 ulama ini masih hidup, ahlu sunnah gak ada yang bercerai-berai, masih satu. Kenapa? Karena ulama-ulamanya seperti itu. Tapi ketika mereka meninggal, luar biasa ancur-ancuran dakwah sunnah itu. Kenapa? Karena semuanya pengen mengatakan saya nomor 1, saya yang jadi rujukan, saya yang seperti ini. Akhirnya hancur dakwah itu, termasuk di Yaman.
di Yaman, karena kondisi Yaman sekarang paling mengerikan. Kondisi Yaman itu Syiah sekarang berkuasa. Syiah itu di Yaman itu minoritas, mereka cuma satu kota dan mereka pun nggak banyak jumlahnya, kota namanya Sodah. Sedangkan ahlu sunnah atau salafi itu hampir semua kota itu pusatnya salafi di sana itu. Di Yaman itu hampir semuanya ahlu sunnah wal jamaah, hampir semua. Syiah itu cuma sedikit. Zamannya Syekh Mukbil itu punya pondok namanya Damaj. Damaj itu di tengah pusat kota Sodah. Jadi ini kota Syiah, di tengahnya itu ada pondok salafi. Dan Syekh Mukbil kuat. Banyak orang-orang Syiah yang kenal sunnah setelah itu. Dakwahnya Syekh Mukbil luar biasa sampai ke semua Yaman. Itu dakwahnya beliau. Murid beliau itu kalau dihitung itu sampai 100.000 muridnya itu. Kalau dihitung semuanya itu. Subhanallah, Syekh Mukbil meninggal dunia, murid-muridnya gontok-gontokan semua itu. Cakar-cakaran, tahlil-tahlilan habis. Setelah mereka itu gontok-gontokan seperti ini, siapa yang paling senang itu? Yang paling senang musuhnya sunnah, Syiah berkuasa. Setelah itu apa? Dihabisi semuanya sama Syiah setelah itu. Dan itu yang terjadi. Maka itu apa? Terkadang itu memang niat kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan itu. Syaitan itu bukan berarti mereka itu sudah putus asa dengan kita. Mereka masih punya celah. Celahnya apa? Bagaimana syaitan itu bisa masuk di barisan mereka sampai akhirnya mereka itu berpecah belah nanti mereka itu. Dan itu seperti itu. Makanya kita kalau punya dakwah itu memang dari awal itu harus kita bikin. Bagaimana dakwah kita itu ya semaksimal mungkin lah dakwah kita itu bisa bersatu. Berbeda nggak apa-apa. Dakwah itu nggak mungkin sama semuanya itu. Berbeda nggak apa-apa. Tapi kita masih bersatu. Ya, berbeda dalam persatuan dalam perbedaan kita itu. Nah, terkadang itu apa? Terkadang itu kita itu nggak suka dengan orang lain yang membuat sama dengan kita itu jadi problem, itu yang jadi masalah, dan itu terjadi di mana-mana, terkadang kalau kita seperti ini, masya Allah itu. Oleh itu kita itu berjuang supaya kita itu kita tidak membawa slogan-slogan kita lah, yayasan kita lah, pondok kita itu nggak terlalu penting. Yang penting itu buat dakwah itu ada. Kita punya program, misalkan ini cerita ya. Kita punya program dalam pondok kita. Tapi kita nggak bisa bikin program yang lain. Alhamdulillah ada teman yang bikin itu. Kenapa kita nggak mendukung dia gitu? Alhamdulillah ada teman yang bisa bantu kita kan, program dakwah kan gitu. Kita perlu bersyukur ada teman-teman seperti ini itu. Jadi terkadang apa? Nggak mungkin kita itu sendiri bisa menampung semua program dakwah itu. Terlalu berat. Kan dakwah itu luar biasa beratnya, kayak apa dakwah itu? Kan? Kita dakwah di pedalaman kita belum mampu. Kalau seandainya ada sebuah teman yang bikin sebuah lembaga untuk dakwah di pedalaman, alhamdulillah kita bersyukur sama Allah Ta'ala dengan mereka kan gitu. Ada yang pengen dakwahnya lewat sosial, banyak korban-korban bencana, alhamdulillah kita punya teman seperti itu. Kita nggak mampu kan gitu. Ada juga yang ngurusin misalkan dakwah, ngurusin orang-orang yang bekas dari preman, narkoba dan yang lainnya. Alhamdulillah ada lembaga dakwah yang seperti itu ngurusin mereka gitu. Kenapa harus kita bicarakan? Kenapa harus kita cibir mereka itu? Kemana kita doakan, kita dorong mereka, bahkan terkadang itu kita harus bantu mereka gitu. Dan itu menjadi PR bagi kita. Dan seperti ini tuh susah sekali itu. Oleh itu syaitan itu masya Allah, kalau kita itu lihat syaitan itu nggak main-main, menghancurkan kebaikan kita itu nggak main-main. Yang paling bahaya itu apa? Hasad bagi para ulama, bagi para ustadz, bagi juru dakwah itu yang paling bahaya itu hasad. Ya, jadi intinya di sini Rasulullah SAW itu beliau pengen ditanya tentang standar minimal orang itu masuk surga. Kita katakan standar minimalnya yang mencukupkan dengan yang wajib, meninggalkan yang haram itu sudah cukup. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain beliau mengatakan, "Ma min abdin yusolli sholawatil khamsah." Tidak ada seorang hamba yang sholat 5 waktu, wa yasumu Ramadan, puasa Ramadan, wa yukhrijuz zakat, mengeluarkan zakat, wa yajtanibul kaba'ir sab'a, dan dia meninggalkan dosa besar yang 7, illa futihat lahu abwabul jannah, kecuali akan dibukakan bagi dia pintu surga. Dalam hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, anna a'rabiyan qala, ada seorang badui datang ke Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannata. Ya Rasulullah, tunjukkan saya amalan, kalau saya bisa mengamalkan, saya itu bisa masuk surga. Maka Rasulullah mengatakan, ta'budullah, kamu beribadah kepada Allah Ta'ala, la tusyriku bihi syai'a, jangan berbuat kesyirikan. Wa tuqimus sholatal maktubata, kamu sholat yang wajib. Wa tu'addiz zakatal mafrudata, kamu bayar zakat. Wa tasumu Ramadan, kemudian kamu itu puasa Ramadan. Setelah itu orang ini tanya lagi, walladzi ba'atsaka bil haqqi,
ya Rasulullah, demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, la azidu ala hadza syai'an wala anqusu minhu. Kalau seperti itu, saya tidak akan menambah dan saya tidak akan mengurangi dari itu, ya Rasulullah. Falamma walla, ketika orang itu pergi, maka Rasulullah mengatakan, man sarrahu ayyangdura ila rajulin min ahlil jannah falyangdur ila hadza. Siapa yang pengen melihat penghuni surga, lihat kepada orang itu. Yaitu bahwa orang itu berjanji istiqomah menjaga yang wajib, dan orang itu berhasil. Sehingga Rasulullah mengatakan, siapa yang pengen melihat penghuni surga, lihat sama orang ini. Dalam hadis yang lain dari Talha bin Ubaidillah, dia bercerita, anna a'rabiyyan ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tha'irar ra'si. Ada orang Badui datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi rambutnya itu terurai, yaitu rambutnya itu panjang terurai. Faqala ya Rasulullah, dia bertanya, ya Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya minas shalah. Wahai Rasulullah, tolong ajari saya, apa sih yang Allah wajibkan dalam sholat itu? Maka Rasulullah mengatakan, as-shalawatul khamsu, sholat 5 waktu, illa anta tatawwa syai'an, kecuali kalau kamu ingin menambah dengan yang lain. Qala, kemudian orang itu bertanya lagi, fa akhbirni bima faradallahu alayya minas siyam, tolong ajarkan kepada saya apa yang Allah wajibkan dalam puasa. Maka Rasulullah mengatakan, syahrul Ramadan, kamu puasa bulan Ramadan, illa anta tatawwa syai'an, kecuali kalau kamu ingin menambah, silakan tambah yang lain. Faqala, kemudian dia bertanya lagi, akhbirni bima faradallahu alayya minaz zakah, tolong kabarkan kepada saya, wahai Rasulullah, apa yang wajib dalam harta saya. Maka Rasulullah mengabarkan tentang zakat, ini. Setelah itu orang itu mengatakan, walladzi akramaka bil haqq, demi zat yang telah mengangkat engkau, ya Rasulullah, dengan kebenaran, la utawwi syai'an, kalau seperti itu saya tidak mengamalkan yang sunnah saja. Wala anqusu mimma faradallahu alayya syai'an, tapi saya tidak akan mengurangi yang wajib. Yaitu apa? Dia tidak mengurangi yang wajib dan dia tidak menambah yang sunnah. Maksudnya apa? Saya cukupkan dengan yang wajib saja, ya Rasulullah, sedangkan yang sunnah-sunnah gak usah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, aflaha in shadaq, jika memang orang itu benar dengan sumpahnya, pasti dia itu akan sukses. Dalam ayat yang lain Rasulullah mengatakan, dakhalal jannata in shadaq, kalau memang dia itu benar jujur, pasti dia itu akan masuk surga. Nah, itu namanya apa? Standar minimalnya. Standar minimalnya. Kalau kita pengen lebih tinggi lagi, ya kita itu harus memperbanyak amal soleh. Terkadang ada orang yang dia itu sudah mengamalkan kewajiban sholat 5 waktu, kemudian dia itu sudah mengamalkan puasa Ramadan, kemudian bayar zakat, tapi terkadang ada penghalang untuk masuk surga. Ada penghalangnya itu terkadang dosa, durhaka sama orang tua, utang yang belum dibayar, demikian juga dosa-dosa yang lainnya. Nah, nanti di hari kiamat itu antara kebaikan dia dengan dosa dia itu ditakar, maka nanti ada timbangan amal, ditimbang antara kebaikan dan dosa. Yang selamat itu apa? Orang yang kebaikannya itu lebih banyak, lebih berat. Faman thaqulat mawazinuhu, siapa yang kebaikannya itu lebih berat, maka itu tidak mungkin, ini paham ini, tidak mungkin ada orang datang di hari kiamat membawa kebaikan tok, nggak bawa kejelekan sama sekali, nggak mungkin ada. Pasti ada kebaikan, pasti ada kejelekan. Kalau kita bahwa nanti antara kebaikan kita dan kejelekan kita itu nanti akan ditimbang. Maka itu yang penting itu apa? Kita perbanyak kebaikan. Walaupun apa? Kita juga jatuh dalam dosa dan maksiat. Namanya kita manusia, nggak mungkin kita itu bebas dari dosa dan maksiat. Selama kita masih hidup, pasti dosa dan maksiat itu pasti akan kita jalani. Ya, mungkin sampai di sini pembahasan tentang syarat masuk surga. Kalau kita pengen sempurna lagi itu berarti kita jalankan semua kebaikan, dan jangan kita remehkan sedikit pun dalam kebaikan. Kebaikan itu selama kita ikhlas itu semuanya besar. Oleh itu Rasulullah mengatakan, la tahqironna minal ma'rufi syai'an, kalian jangan meremehkan kebaikan, walaupun cuma sekedar bermuka ceria ketika ketemu sama orang, itu jangan diremehkan. Rasulullah mengatakan, ittaqun nar walau bisyikki tamratin, jagalah diri kalian dari api neraka jahanam walaupun cuma sedekah dengan setengah biji kurma. Selama itu kebaikan, jangan disia-siakan. Maka kewajiban kita berarti apa? Waktu yang ada kita sibukkan dengan kebaikan sebanyak-banyaknya.
Ya, walaupun apa, mungkin nanti dosa-dosa kita juga banyak yang kita kerjakan, tapi minimal kita itu perberat kebaikan kita daripada kejelekan kita. Ya, sampai sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.